Hello everyone, kita akan baca kutipan roh nubuat yang akan menjelaskan dengan sangat jelas bahwa another comforter yang Bapa kirim pada murid-muridnya di hari Pentecost bukan oknum ketiga yang namanya Roh Kudus. Tapi sebelum kita baca kutipannya, kita perlu mengerti dulu arti kata divest. Kata divest terdiri dari kata vest. Vest bahasa Indonesianya adalah rompi atau singlet atau pakaian dalam. Divest artinya untuk melepaskan vestnya atau untuk menanggalkan vestnya. Tidak bisa orang itu untuk melepaskan vestnya kalau sebelumnya dia tidak pernah mengenakan vest itu. Saya sudah harus pernah mengenakan vest itu sebelum vest itu di-divest. Oke, dengan pengertian ini, mari kita baca kutipan roh nubuat itu. Cumbered with humanity, dibebani atau dibatasi oleh kemanusiaannya. Oleh sebab itu, Kristus tidak bisa untuk berada di setiap tempat pada waktu yang bersamaan secara personnya atau secara pribadinya. Dengan kata lain, kepribadian kemanusiaannya Kristus tidak bisa berada di mana saja pada waktu yang bersamaan karena dibatasi oleh tubuh nature kemanusiaannya. Untuk bisa berada di setiap tempat kapan saja, ialah untuk memiliki atribut omnipresent atau maha hadir. Manusia tidak memiliki atribut itu, karena atribut itu hanya dimiliki oleh makhluk yang ilahi. Karena Kristus sesungguhnya menjadi manusia, sehingga kemanusiaannya tidak memiliki atribut itu. Tapi Kristus bukan hanya manusia nature-nya, Kristus juga adalah God nature-nya. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Kristus nature-nya adalah God yang adalah ilahi dan flesh yaitu manusia. Kristus memiliki dua nature, the nature of God dengan the nature of man. Dan dalam tubuh kemanusiaannya, Kristus tidak bisa berada di mana saja pada waktu yang bersamaan. Kita mengerti bahwa satu-satunya pemberian Bapa yang diberikan kepada manusia berdosa adalah anaknya. Bapa tidak memberikan oknum selain anaknya. Yang Bapa berikan hanyalah anaknya. Namun, anaknya diberikan dalam dua form atau dalam dua bentuk. Dalam bentuk flesh atau manusia, dan dalam bentuk spirit atau roh. Tubuh kemanusiaan anaknya dibatasi oleh kemanusiaannya. Sementara anaknya tanpa tubuh kemanusiaannya, yaitu roh, tidak dibatasi oleh tubuh kemanusiaannya. Dan anaknya yang di-divest dari tubuh nature kemanusiaannya lah yang dikirim di hari Pentecost. Kristus sudah harus menjadi manusia dulu sebelum dia dalam bentuk rohnya di-divest dari tubuh nature kemanusiaannya. Kutipan ini menjelaskan bahwa Roh Kudus adalah dirinya sendiri terpisah atau di-divest dari tubuh nature kemanusiaannya. Dengan cara demikian, Kristus bisa berada di mana saja, kapan saja. Dia bisa hadir bersama murid-muridnya di mana saja di bumi dan kapan saja karena dirinya dalam bentuk roh tidak dibatasi oleh tubuh nature kemanusiaannya. Kemaha hadiran Kristus adalah another comforter ini. Another artinya dalam bentuk yang berbeda, namun adalah Kristus yang sama. Bapa hanya memberikan satu pemberian kepada manusia berdosa, yaitu Kristus, satu-satu anaknya yang Bapa begotten. Tiada lain, hanya satu, walaupun dalam dua bentuk yang berbeda, in the flesh dan in the spirit. Seandainya another comforter ini adalah oknum ketiga yang namanya Roh Kudus, artinya oknum Roh Kudus ini hanya dapat hadir di mana saja, kapan saja, jikalau oknum ketiga ini memisahkan dirinya dari tubuh kemanusiaannya. Sementara kita mengerti bahwa yang menjadi manusia hanyalah Kristus. Seandainya kehadiran Kristus bergantung sepenuhnya dari kemahahadiran oknum ketiga, artinya oknum ketiga ini lebih powerful daripada Kristus. Itu pun hanya bisa demikian kalau oknum ketiga ini adalah juga oknum manusia, sehingga rohnya di-divest dari tubuh kemanusiaannya. Itu adalah satu kemustahilan, karena hanya Kristus yang menjadi manusia.
Alkitab tidak mengajarkan bahwa Roh Kudus menjadi manusia, sehingga dia bisa divest rohnya dari tubuh kemanusiaannya. Roh Kudus adalah rohnya Kristus tanpa tubuh kemanusiaannya. Roh Kudus bukan oknum selain Kristus yang memiliki roh yang terpisah dari tubuh kemanusiaannya. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah rohnya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus adalah oknum selain oknum Bapa dan Anak, artinya rohnya Bapa adalah oknum ketiga ini, dan rohnya Kristus adalah oknum ketiga ini juga. Pertanyaannya, apakah oknum Roh Kudus memiliki rohnya juga? Another Comforter adalah rohnya Kristus divested dari tubuh kemanusiaannya. Itulah sebabnya mengapa Kristus mengatakan kepada murid-muridnya sebelum dia pergi kembali ke Bapanya di surga, "Aku selalu bersamamu, walaupun aku berada di surga bersama Bapakku." Pernyataan Kristus ini menjadi tidak masuk akal jikalau Roh Kudus adalah oknum ketiga di surga. Semoga kebenaran firman Tuhan sajalah yang akan menerangi hati pikiran kita sekarang sampai selama-lamanya. To God be the glory.